Baik, gini Bapak Ibu. Pertama ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, maaf waktu ganggu waktu liburnya dan ganggu waktu puasanya yang seharusnya enak istirahat di rumah. Kita berkumpul untuk mengantisipasi miss dari sebuah pekerjaan dari Arkas. Nah, di kali ini Bapak Ibu, kemarin format juga kita sudah buat bareng-bareng terkait dengan bagaimana cara kita biar agar nggak miss dalam melakukan manajemen di dalam aplikasi Arkas. Itu intinya seperti itu. Dan di format ini Bapak Ibu nanti dikembangkan masing-masing karena nanti ada hal yang perlu diperhatikan karena nggak sama, setiap lembaga itu tidak sama dalam pembuatan RKS-nya. Jadi nanti perlu ada beberapa hal tindakan yang perlu Bapak Ibu lakukan agar supaya format ini tetap jalan. Jadi terkait dengan rumus, kegiatan dan lain sebagainya nanti bisa disesuaikan. Kemarin Bapak Ibu di kode rekening itu saya sedikit cerita aja dulu. Di kode rekening itu kemarin ada sekitar 184 untuk kegiatan yang boleh dibiayai pakai dana BOS. Tentunya 184 itu kalau kita inputkan ke dalam laporan rutin yang kita ada di SIPD, tentunya panjang gitu kan. Akhirnya kita ngambil perwakilan dari Bapak Ibu untuk menjadi salah satu apa ya, kayak sampling gitu aja. Jadi nggak saya undang semuanya. Hingga dari perwakilan tersebut ada dari pihak SD juga, SMP juga menentukan di situ belanja apa saja di rekening itu yang bisa dipakai untuk kegiatan rutin gitu. Jadi yang nggak perlu kayak beli gatel pak dan sebagainya yang sifatnya programnya ada di SMK, kita nggak pakai. Jadi kita lebih fokus ke SD SMP aja karena bidang kita memang SD SMP. Kemarin setelah dari 184 itu kita ngambil cuma 32 untuk belanja barang jasanya. Jadi nggak terlalu banyak tapi insya Allah semua aktivitas kegiatan sudah tertampung semua di situ. Terus untuk belanja modalnya masih tetap sama sekitar 6 kalau nggak 5-an yang kayak tahun dulu itu masih tetap sama itu untuk belanja modalnya. Nah, di sini Bapak Ibu poin pentingnya adalah format manual ini digunakan sebagai yang pertama adalah kontrol. Kontrol di mana Bapak Ibu ketika menginput di Arkas, Bapak Ibu punya panduan sehingga tidak sampai melakukan hal miss ke dalam sebuah inputan. Karena menurut pengalaman tahun kemarin banyak yang nggak pas untuk memasukkannya sehingga kita harus butuh yang namanya kontrol. Terus untuk yang kedua poin pentingnya di sini dari format manual rencana ini kita bisa sudah masukkan laporan Permendagrinya yang laporan ke SIPD-nya sudah terinput otomatis sehingga Bapak Ibu ketika diminta laporan berbentuk semacam ini Bapak Ibu tinggal copy paste aja ke format yang kami berikan. Jadi pada waktu kita kirimkan Bapak Ibu tinggal copy paste ke dalam format tersebut. Cuma yang jadi ganjalan itu seperti ini kurangannya. Perubahan di saat ini saya cerita dulu, nanti tanya jawabnya nanti ya Bapak Ibu. Perubahan di saat dadakan. Nah, itu yang saya khawatirkan. Harapan saya perubahan itu nantilah ada di bulan Agustus. Sementara ini kalau sudah dipastikan untuk sampai bulan Juli ya udah pakai itu aja. Jadi rencana kalau udah bulan Juli ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau memang ada hal itu urgent dalam artian memang harus dirubah, nggak apa-apa dirubah. Tapi dengan satu syarat di RKS manualnya juga ikut berubah. Karena apa? Nanti di sini biar laporannya juga berubah Bapak Ibu. Tuh. Terus saya anggap format ini gimana ya Pak? Makanya di sini saya beri file namanya format harapan bangsa nih Bapak Ibu di sini nih.
Ya semoga bisa menjadi harapan Bapak Ibu untuk mempermudah lagi dalam mengerjakan Arkas gitu. Baik, di sini ada poin 6, 32 kode rekening yang saya masukkan ke dalam RKS manual ini. Ini boleh dipakai semuanya, boleh tidak. Ini kita anggarkan dana sekitar 300 lah. 300. Nah, nanti kalau ada yang 1 M ya tinggal nginset-nginset aja gitu. Terus bedanya ini Bapak Ibu. Bedanya ini dengan format yang kemarin, yang tahun-tahun kemarin, itu apa gitu. Hampir gimana Bu ya? Hampir mirip. Hampir mirip. Kalau tahun kemarin kan kita sudah terakomodir semuanya, bahwasanya bisa masuk di sini, di sini, di sini. Nanti saya jelaskan satu-satu untuk kode rekeningnya ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Jadi nanti ketika mengerjakan rencananya, jenengan paham, oh ini dibuat untuk ini. Nah, di sini kemarin kalau yang tahun kemarin itu formatnya sekitar ada 40-an untuk belanja barang jasa di sini. Tentunya di sini kode rekeningnya sudah berubah, terus nama-namanya juga sudah berubah, karena kita harus menyesuaikan juga yang ada di SPD. Ini berubah semuanya kata-kata. Tapi nanti saya jelaskan satu-satu terkait dengan fungsi rekening ini untuk peruntukan untuk apa saja. Baik Bapak Ibu ya. Saya mulai dari ini. Ini sama ini antara yang warna merah ini, warna merah. Nah, ini warna merah ini sama. Masuknya nanti itu langsung ke sini. Baik. Di sini saya contohkan yang pertama kali ada belanja alat atau bahan untuk kegiatan alat-alat tulis kantor. Kalau kemarin itu bunyinya cuma ATK gitu, alat tulis kantor gitu. Tapi sekarang ada belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor. Nah, ini di sini lebih luas lagi, karakter ini lebih luas lagi daripada yang kemarin. Jadi semua ATK bisa lebih masuk di sini. ATK apa saja bisa masuk di sini semuanya. Nah, saya kira nggak terlalu inilah ya kalau soal ATK. Nah, di format manual kemarin beda dengan format yang saya bagikan pada waktu kita bertemu yang awal kemarin di acara kumpul-kumpul kemarin itu beda. Karena kemarin itu ganti semua rekeningnya, sehingga saya harus berputar otak gimana supaya bisa masuk lagi ke dalam format realisasi. Akhirnya kita pakai format yang lama untuk simpanan saja. Jadi format ini jangan dipakai untuk yang sifatnya apa ya, resmi, tapi dipakai untuk sifatnya konsumsi pribadi gitu loh, senjata yang jenengan gitu loh. Oh iki kontrolin untuk ini, tapi tidak untuk konsumsi publik. Untuk yang konsumsi publik print-printan yang dari aplikasi aja yang di print yang baru dikasih. Kalau ini senjata yang jenengan. Baik, pertama ada TK, terus ada di sini juga sudah kasih saya contoh-contohnya. Nanti barangkali bisa digunakan ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa, ganti Mas aku punya harga sekian monggo terserah. Terus di dua ada belanja bahan baku praktek KBM. Nah, ini ada hal baru Bapak. Belanja bahan-bahan baku praktek KBM. Jadi kemarin kita menganggap bahwasanya di setiap KBM kita itu membutuhkan sebuah peralatan atau bahan yang digunakan untuk praktek. Contoh kalau di SD membuat lukisan gitu kan. Biasanya kalau teman-teman guru itu butuh yang namanya praktek, bahan prakteknya itu buffalo atau kertas-kertas yang dibuat untuk lukisan gitu. Terus misal lagi praktek menjahit dan lain sebagainya, semuanya di situ butuh bahan. Dan kita kemarin di tahun kemarin yang itu nggak bisa terakomodir, akhirnya kita masukkan ke dalam sini untuk bahan-bahan prakteknya gitu. Termasuk kapur tulis kita masukkan lah, karena memang kemarin ada request ternyata ada yang pakai kapur tulis gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin tangannya lebih lincah kalau pakai kapur tulis. Terus di sini ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat listrik. Kalau kemarin itu bahan alat listrik gitu loh, bunyinya gitu aja. Ini untuk alat-alat listrik ya Bapak Ibu ya, yang ya kayak lampu dan sebagainya yang mengandung listrik. Baterai kotak, baterai charger, isolasi ini isolasi yang bahan untuk listriknya itu loh. Terus yang keempat ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor benda pos.
Ini kita tetap masukkan karena materai ini fungsinya kadang kita juga kayak gimana ya, belanja juga harus di atas 5 juta baru kena materai. Terus buat apa beli materai kan gitu. Ternyata ya ada bahan-bahan khusus yang digunakan untuk beli materai. Akhirnya tetap kita masukkan. Terus ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, perabot kantor. Ya, hampir sama kayak ini, hati-hati di sini. Alat untuk kegiatan kantor atau perabot kantor hampir sama ke belanja modal, tapi hati-hati. Contohnya di sini alat bahan untuk kegiatan kantor bisa jadi beli cartridge dan lain sebagainya, itu yang kayak bahan-bahan kantor yang digunakan untuk mengganti gitu, istilahnya. Tapi nanti bisa di rasanya juga bisa langsung bisa masuk nanti. Tapi intinya di bahan alat bahan belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor ini ya gitu-gitu. Jadi kayak apa ya? Saya contohkan itu kayak sifatnya dari belanja modal yang rusak terus diganti kayak gitu-gitulah. Terus belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran. Ini juga saya kemarin saya masih pertimbangan gitu untuk masukkan pemadam kebakaran ini. Ada sebagian teman-teman yang nggak masukkan gitu. Kalau kemarin kan tabung gas ya Bapak Ibu ya, tapi di situ kita masukkan lagi untuk kebakaran, barangkali nanti teman-teman itu didatangi dari teman-teman instansi dinas pemadam kebakaran, ya udah kita masukkan. Karena itu sifatnya memang harus untuk persiapan mengantisipasi sebuah kebakaran. Ya mungkin pada waktu kemarin TP belum sempat beli atau isi tabung pemadam kebakaran, ya kebakaran Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada belanja bahan isi tabung gas. Yang kita maksud ya yang kayak kemarin itu yang gas-gas. Tapi kalau nggak penting nggak usah diisi Bapak Ibu yang di sini. 8, ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor atau souvenir cenderamata. Kalau kemarin itu bunyinya pembelian piala atau apa? Ya piala kalau nggak salah. Piala dan sertifikat gitu. Akhirnya kita ganti ini namanya sekarang itu menjadi belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor atau souvenir cenderamata. Itu ada medali, perunggu dan kayak gitu-gitulah. Yang biasanya untuk reward-reward anak-anak itu loh Bapak Ibu. Terus untuk ini kita masukkan lagi juga untuk belanja bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia kemarin kita observasi di situ lebih banyak ternyata apa istilahnya muatan kandungan di situ lebih banyak. Jadi kimiawi lah. Jadi di situ labnya bisa masuk untuk yang SMP ya Bapak Ibu, yang bisa masuk untuk bahan-bahan kimia yang kayak alkohol dan lain sebagainya bisa masuk. Cuci piring, wipol termasuk di situ. Ternyata kemarin kita survei di Arkas, observasi di Arkasnya juga masuk di bahan kimia. Jadi kayak alat-alat kebersihan yang mengandung kimia itu masuk di belanja bahan kimia. Wes anggap aja pokoknya kimia-kimia lah. Kapur barus itu juga termasuk kimia, ya masukkan aja kayak gitu. Bahan-bahan kimia. Kalau kemarin itu ya bunyinya yang itu. Kalau kemarin yang untuk alat-alat apa namanya? Bahan-bahan alat kimia itu yang kesulitan kita masukkan, akhirnya kita masuk. Obat masukkan kimia juga nggak apa-apa lah. Pokoknya unsurnya unsur kimia. Terus di sini ada belanja bahan baku bangunan atau konstruksi ya, kayak bahan-bahan bangunan yang kayak tahun-tahun kemarin Bapak Ibu kayak beli paku dan lain sebagainya. Ini saya kira nggak usah saya bahas yang terkait dengan. Terus ada obat-obatan. Nah, berarti obat-obatan ada lagi Bapak Ibu di sini. Kita masukkan. Jadi kalau obat-obatan yang saya suruh di kimia tadi ternyata ada di sini, ada obat-obatan juga. Dimasukkan semuanya obat-obatan. Harus ada isinya Bapak Ibu obat-obatan untuk P3K. Jangan sampai nggak dikosongin, nggak, atau istilahnya nggak dipakai untuk rencana. Belanja tagihan telepon sudah jelas di sini, belanja tagihan air, listrik sudah jelas semuanya. Terus belanja langganan jurnal, surat kabar atau majalah. Ini kemarin sebenarnya saya kontroversi Bu untuk memasukkan rekening ini gitu loh. Karena kemarin juga sempat ada temuan bahwasanya surat kabar yang berlebih, kadang surat kabar yang nggak ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Tapi satu sisi
kelompok mengatakan bahwasanya, oh ada mas, dek saya itu ada majalah pendidikan terkait bla bla bla. Oh ya udah kita masukkan aja lah, biar nanti siapa tahu teman-teman di sana juga butuh. Gitu. Terus ada belanja kawat faksimal internet TV berlangganan sama kayak gini, rekening internet lah Bapak Ibu ya intinya ya. Terus ada belanja jasa pemasangan instalasi telepon air listrik. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan instruksi untuk menjadikan token, jadikanlah token lah, Ibu. Ya gratis saja. Nah, nih poin penting kemarin kita sempat debat panjang itu terkait dengan honor GTT PTT Bapak Ibu. Di honor GTT PTT di sini kita masukkan untuk belanja jasa tenaga ahli ini kita masukkan sebagai orang-orang guru pembina yang nggak mempunyai SK dari sekolah. Ya, kayak ekstra pramuka, drum band yang sekiranya tidak punya SK dari sekolah. Hanya kayak gitulah orang-orang luar lah, tenaga ahli. Terus Mas kalau misalnya mendatangkan instruktur senam bisa masukkan di tenaga ahli. Mendatangkan Mas Doi untuk memberi narasumber bisa dimasukkan tenaga ahli. Terus untuk ini, jasa tenaga pendidikan. Jasa tenaga pendidikan kita kemarin kita masukkan tumplek-blek Bu di sini. Kalau kemarin ada jasa pelayanan pendidikan ya. Sekarang kita jadinya menjadi belanja jasa tenaga pendidikan. Itu tumplek-blek Bapak Ibu. Ada yang NUPTK, ada yang belum, ada yang terdaftar aja, ada yang ganda dan sebagainya. Semuanya tumplek-blek. Tapi pesan saya nanti pada waktu implementasi ke arkasnya, tolong disesuaikan sesuai masing-masing tempatnya. Kalau memang itu honor guru yang memang sudah per NUPTK, berarti masukkan guru yang punya NUPTK. Tapi kalau yang nggak masuk di syarat, 4 syarat yang sudah kita sampaikan kemarin ya jangan dimasukkan. Karena memang di situ nggak paknya. Tetapi yang buat ganjalan saya, semua terkait dengan honor itu kodenya adalah 0013 ini. Akhirnya kami memutuskan ya udah campur aja untuk di format manualnya, campur aja jadi satu daripada kita harus memasukkan honor guru sendiri, honor itu. Tapi ending-endingnya nanti di format itu di RKS itu endingnya tetap 0013. Cuma yang berbeda itu di kode kegiatan. Di kode kegiatan nanti bunyinya honorarium GTT PTT, terus di honorarium kayak tenaga dan sebagainya, tenaga TU, penjaga dan sebagainya semuanya di situ ada perbedaan. Jadi untuk saya garis bawahi di honor belanja tenaga pendidik, mohon nanti pada waktu memasukkan di rencana aplikasinya disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Kenapa di sini saya masukkan jadi satu? Biar nggak terlalu panjang Bapak Ibu format kita. Jadi kita pakai ini aja jadikan satu. Tapi nggak nutup kemungkinan Bapak Ibu di sini harus paham gitu. Kalau punya NUPTK taruh aja yang paling atas, bawahnya yang dipakai untuk administrasi, bawahnya lagi yang nggak punya. Dijadikan satu aja. Cuma nanti pada waktu pengembangannya dipisahkan masing-masing. Terus 20 ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor cetak dan penggandaan. Cetak ganda no jadi satu Bapak Ibu. Kalau kemarin kita masih bisa-bisa, sekarang kita jadikan satu antara cetak dan penggandaan. Tuh. Semuanya cetak. Cetak semuanya masuk sini Bapak. Kalau semisal ini juga ya, kalau semisal buku kurikulum merdeka kalau memang belum terbit bisa dimasukkan cetak sini nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terbit ya dimasukkan ke belanja aslinya. Karena memang benar-benar untuk mencetak. Contoh gini, kalau di kurikulum merdeka itu biasanya Bapak Ibu kalau semisal beli 100 tapi kuota yang harus dibelikan itu 120. Nah, 20 bisa dimasukkan cetak juga enggak. Lebih fleksibel aja.
Belanja sewa kendaraan bermotor atau penumpang kemarin juga ini masuk nggak sih? Ini sebenarnya pajak loh, gitu kan. Laporannya juga agak rumit gitu kan. Ternyata teman-teman masih mengharapkan terkait dengan belanja yang sewa mobil barangkali ada mengangkut siswa ke mana daerah mana untuk melakukan karnaval, pramuka dan sebagainya. Oke, kalau memang itu dibutuhkan. Cuma dari sini nggak ada alternatif lagi Bapak Ibu. Kalau memang untuk siswa sudah nggak ada lagi gitu. Untuk siswa nanti bisa masukkan di perjalanan dinasnya. Jadi ada dua opsi lah. Terus dua-dua ada belanja sewa alat peraga praktek sekolah bidang studi kesenian. Nah, sewa Bu. Kemarin juga sebagai perbandingan kita juga Mas, kita itu sering loh gitu loh. Kegiatan tari itu sewa, kegiatan apa ya yang sifatnya sebuah menampilkan sebuah pertunjukan itu semata-mata tidak bisa menginventariskan atau beli sendiri tetapi disewa, menyewa gitu. Akhirnya ya sudah kita masukkan. Belanja makan minum rapat masuk sini. Terus manmin jamuan tamu. Jadi manmin sekarang bisa dibedakan lagi Bapak Ibu. Rapat sendiri kalau kemarin kita kan jadikan satu gitu. Ini sekarang dijadikan satu lagi, dipisahkan lagi karena memang di situ ada antara manmin rapat dan manmin jamuan tamu. Terus lagi ada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan. Ini kayak kegiatan-kegiatan siswa-siswanya itu loh Bapak Ibu, manminnya. Jadi ini untuk siswa, bisa ya sekalian guru juga untuk kegiatan lah ininya. Ini untuk tamu, ini untuk rapat. Kalau kemarin kan udah jadikan satu kegiatan, ternyata lebih dikembangkan lagi Bapak Ibu instruksinya seperti itu. Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam daerah. Nah, di sini untuk transportasinya Bapak Ibu. Semua transportasi baik kepala sekolah, guru, siswa dan sebagainya masuknya di sini. Makanya fungsi dari SPPD itu sebenarnya untuk menopang dari belanja perjalanan dinas ini. Lain surat tugas Bapak Ibu ya. Ini yang untuk luar kota barangkali kita siapkan juga untuk ya barangkali ada lomba di luar kota bisa masuk. Terus ada belanja kursus singkat pelatihan. Ya barangkali Bapak Ibu punya undangan gitu kan dari pusat atau dari provinsi atau dari dinas terkait dengan diklat apapun itu bisa dimanfaatkan di sini. Sosialisasi pelatihan senam untuk biayanya ya mungkin di sini lebih ke arah biayanya untuk transportasinya ke perjalanan dinas tadi. Cuma untuk biayanya ini hati-hati di sini Bapak Ibu. Ya. 29 belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Nah, ini. Ini apa sih Pak ini? Di sini ini alat kebersihan Bapak Ibu. Di kemarin itu kita nyari kode rekening terkait dengan belanja alat kebersihan itu nggak nemu gitu. Ternyata ada di sini belanja bahan untuk kegiatan kantor, bahan untuk kegiatan kantor lainnya ada di sini ke rekeningnya itu. Jadi barangkali Bapak Ibu beli sikat, sapu lidi, sapu hijau, alat pel, keset dan sebagainya kan beda tuh kan ya antara bahan dengan alatnya gitu kan beda. Di alatnya itu masuk di sini. 30 belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, alat kantor lainnya. Belanja alat kantor sama nggak sih? Untuk kegiatan kantor alat 117 alat untuk kegiatan kantor, alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Oh ini untuk rumah tangganya. Untuk ini untuk pemeliharaannya Bapak Ibu. Belanja pemeliharaan alat kantor. Jadi di sini bisa pemeliharaan alat kantornya. Jadi kayak pemeliharaan buku, servis laptop dan sebagainya ini untuk pemeliharaan alat kantor. Pak kalau yang rusak di lab masukkan di alat kantor aja. Terus di sini ada belanja pemeliharaan gedung bangunan masih ada ya. Jadi lebih ke arah ongkos tukang gitu Bapak Ibu. Terus belanja pemeliharaan bangunan gedung-gedung tempat kerja atau taman. Di sini masuknya.
Sebenarnya ini lebih ke arah apa namanya? Ini ongkos kuli. Tapi kalau biasanya bisa memasukkan gini itu biasanya borongan Bapak Ibu. Jadi si pemborong itu membelikan ini gitu. Terus pokoknya kan ada tuh biasanya kepala sekolah itu pokoknya tamanku ini kerjakan terima jadi gitu. Tapi mereka kan kita juga kebingungan apa yang harus di SPJ-kan di situ. Masukkan ini aja nggak apa-apa. Tuh. Terus lagi sekarang kita masuk belanja modal. Belanja modal nggak ada perubahan Bapak Ibu. Belanja modal itu kita mulai dari sini sih sebenarnya. Peralatan dan mesin. Ini jadi satu sebenarnya Bapak Ibu. Ini harusnya warnanya kayak gitu. Masih tetap Bapak Ibu alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga. Terus ada alat studi, ada kedokteran, ada alat lab, terus aset tetap lainnya. Itu Bapak Ibu. Masih sama tetap untuk kita nggak berani nambah dan kita nggak berani ngurangi karena itu memang sudah paten dari tahun kemarin, dari tahun ke tahun itu pakai itu aja. Kita mau menambahkan lagi itu juga kesusahan gitu ya. Ya bisa cuma lebih ribet lagi. Baik. Itu rekening yang kita masukkan. Moga-moga cukup Bapak Ibu ya. Cukup-cukupkan lah. Biar nggak terlalu panjang. Daripada 184 kalau kita masukkan semuanya nanti laporan saya panjangnya berapa kilo itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan untuk pengisiannya. Di sini ada rencana perhitungan, volume satuan harga tetap dimasukkan. Ini standar lah Bapak Ibu. Sampai sini itu standar. Nah, yang membedakan itu di sini. Laporan kita ke pemerintah daerah itu kita melaporkan itu semester sekali, satu kali semester. Di semester 1, semester 2 kayak biasanya Bapak Ibu. Ya, semester 1, semester 2. Jadi ini adalah jumlah dari semester. Ini jumlah dari tribulan, istilahnya per tahap. Jadi nanti komplek di sini lengkap Bapak Ibu. Cara ngisinya Bapak Ibu, tentukan dulu. Harganya dulu tentukan, harga satuan, volume tentukan dulu. Tinggal mengetahui jumlah. Nah, tinggal pembagiannya. Pembagiannya bisa ditaruh di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan mohon maaf di sini saya sekat, harus ada kasih saya jumlah karena harus memberikan laporan dari laporan semesteran. Jadi harus saya sekat jumlah. Hati-hati di sini Bapak Ibu ya. Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Terserah Bapak Ibu mau masukkan ke bulan apa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau memang untuk GTT PTT ya Januari sampai Desember. Tapi kalau untuk kegiatan rapat, UTS dan sebagainya ya dipilih bulan yang penting gitu. Dan ini kenapa saya masukkan acak kayak gini? Ini hanya kemarin contoh untuk ngetes kevalitan format ini gitu. Nanti bisa dihapus ya Bapak Ibu ya. Ini yang kayak gini-gini. Ini hanya saya contoh, saya tes agar supaya ini berjalan gitu loh. Format ini tuh berjalan dan sesuai. Terus ini di atas ini ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Tahap 1 ini kenapa saya kasih kok lebih pendek daripada tahap 2? Karena di sini berlakunya untuk 3 bulan. Nah, ini Bapak Ibu. 3 bulan tahap 1. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Lebih pasnya gini. Januari, Februari, Maret. Jadi Bapak Ibu punya kontrol. Ketika di tahap 1 ini kan penerimanya 30% Bapak Ibu. Diterimakan untuk Januari, Februari, Maret. Nah, jumlah total penerimaan tahap 1-nya di sini ini sudah saya rumuskan. Jumlah penerimaan dibagi 30%. Ketemunya ini. Ketemunya ini. Penerimaannya tahap 1. Dan seharusnya di Januari, Februari, Maret ya laporannya juga segini ya kan. Nah, di sini saya contohkan kenapa kok nggak sesuai dengan 94. Berarti di sini Bapak Ibu punya saldo yang digunakan untuk bulan April.
Kalau di sini kalau nilainya rencana yang Januari, Februari, Maret ini totalnya ketemunya 94, ini sebagai controlling aja untuk mengetahui bahasanya jenengan itu sudah input berapa di tahap 1 pada waktu di rencana itu gitu. Kalau direncanakan di sini bahwasanya kok masih 78 dihabiskan Kak ya. Ya wis dihabiskan aja satu tahap. Ya udah berarti harus memenuhi angka 94863 ini gitu. Tuh. Moga-moga paham lah Bapak Ibu. Jadi ini rencana, ini yang jenengan masukkan, yang warna ungu ini jenengan masukkan ke dalam format ini, dan ini total penerimaan. Gitu. Kalau rencana ini jenengan masukkan 94863, itu berarti ya harus memenuhi bahwasanya untuk tahap 1 itu digunakan untuk Januari, Februari, Maret. Tapi terkadang ada lembaga itu nggak bisa Pak, ternyata dana itu digunakan sampai April. Ya udah di rencana ini jenengan saldokan aja sendiri. Dan sengaja kemarin mau rencana saya masukkan selisih di sini, selisih antara ini dengan ini. Takut saya malah menjadi salah paham. Salah pahamnya nanti ketika ada selisih di sini, di sini ada saldo saya masukkan di sini, itu nanti akan bakalan jadi sebuah polemik, apa ya, pemikiran ulang yang membuat jenengan akan berpikir kita tekan dan sebagainya. Makanya nggak saya masukkan gitu. Terus di tahap 2, Bapak Ibu, penerimaannya 40% dan di sini ada April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan Bapak Ibu saya masukkan di sini. Penerimaannya ini sudah saya masukkan. Nah, kayak gini contohnya. Ini dia saldo dan dimakan di sini, dianggarkan di tahap 3. Apakah boleh? Boleh aja, sah-sah saja gitu. Tapi kadang orang berpikir wis lebih enak ya wis di nol aja pada waktu tahap 1 gitu. Itu lebih safety atau kayak gimana, lebih nyaman, wis gak kepikiran dan sebagainya, gak ngitung yang berbelit-belit lagi ya wis monggo gitu, terserah jenengan atur kiambak terkait dengan bagaimana itu sesuai dengan kebutuhan jenengan. Terus yang terakhir di sini ada tahap 3. Tahap 3 ini seharusnya ini Bapak Ibu. Tahap 3 itu digunakan untuk September, Oktober, November, Desember. Ini saya makan karena biar pas gitu loh format ini. Sebenarnya tahap 3 itu sampai 4 bulan ya Bapak Ibu. September, Oktober, November, Desember. Ini untuk kontrol tahap 3. Dan saya masih berikan kontrol lagi untuk rencananya. Rencana ending gitu ya. Jadi di sini rencana tahap 1 habis sekian, rencana tahap 2 habis sekian, rencana 3 habis sekian. Ternyata total habis 316, 10. Nah, tinggal jenengan cek aja dengan penerimaan dananya sama enggak 316, 210 gitu. 316, 210 ternyata bener, ya udah berarti sudah selesai gitu format ini. Tinggal memasukkan aja. Tinggal apa istilahnya ya wis nol kan, kita sudah nah, lebih jelasnya lagi nanti lihat nolnya itu di selisih sini. Kalau sudah nol ini ya jangan tertipu di sini Bapak Ibu ya. Ini belanja barang jasa Bapak Ibu. Harusnya ini biasanya podo Mas, ini enggak. Ini hanya belanja barang jasa. Jadi total ini adalah belanja barang jasa ditambah belanja modal. Terus untuk pengerjaan yang perlu saya kerjakan itu yang bagian mana kan gitu. Ini Bapak Ibu, yang nggak usah disentuh itu ini perbandingan. Ya, di perbandingan sama ini, sama jumlah semester. Harusnya saya kunci di sini. Tapi kalau saya kunci nanti tambah bingung semua. Jumlah semester sama jumlah semester 1, semester 2 itu nggak usah diudik-udik. Jadi Bapak Ibu cuma cukup ibaratnya gini lah. Ini saya hidden aja lah. Kayak contoh kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kalau saya hidden, bilang nggak apa-apa lah. Kontrol juga. Nah, yang perlu dikerjakan yang ini aja. Jadi, menentukan volume satuan harga satuan, terus jumlah dipakai untuk bulan apa saja. Itu aja tugas Bapak Ibu untuk mengisinya. Dan ini ya udah, kalau memang ini sudah dikerjakan, ini nggak usah diapa-apain lagi aja, tinggal ngelihat aja udah bener atau belum. Cara ngeceknya gini aja. Untuk belanja barang jasa pagunya di sini realisasinya 199.993.
Dicek aja di sini belanja barang jasa. Nah, ini tadi saya hidden soalnya. Nah, ini. Nah, ini semester 1 kan? Ini kan semester 1 nih Bapak Ibu. Bener nggak 1993 199.993 ribu? Kita cek di arkasnya. Oh iya benar. Semester 2 belanja barang jasanya kita cek aja. Ngeceknya cuma gitu, nggak usah ngedit-ngedit ini gitu loh. Kalau mau merubahnya di sini aja Bapak Ibu. Ini nggak usah diode-ode gitu. Diode-ode, diumek-umek lah gitu. Di sini ada 51, 186, 100. Nah, di rencana sini 151, 186 sama Bapak Ibu. Untuk belanja modalnya sudah pastikan saya pastikan sudah sama. Belanja modalnya kan ngeceknya di sini nih Bapak Ibu. Nah, ini 14.051.200. Kita cek ya belanja modal untuk pastikan aja biar jenengan itu percaya. Belanja modal 14.051 nih sama. Nah, untuk pengisiannya nih Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, kalau semisal gini, biar nggak ngerubah rumus, jangan ngambil di bawah sini Bapak Ibu. Insertnya jangan ngambil di bawah sini, tetapi ambillah di tengah sini. Di insert gini. Nah, ini perbedaannya. Kalau saya insert di tengah, otomatis rumus itu tetap ikut gitu Bapak. Nih contoh ya. Ini rumusnya untuk total dari ATK ini. Nah, ikut Bapak Ibu. Tuh, masih yang kita insert masuk ke dalam rumusan. Jadi, nah, ini batasannya tadi kan batas akhir. Ternyata saya mau menambahkan lagi, ada yang kekurangan. Saya masih butuh yang ini. Jenengan insert aja. Nah, cara insertnya di sini, di tengah atau di atasnya gitu. Pokoknya yang rumus itu nggak di bawahnya. Saran saya nggak di bawahnya. Kita coba yang di bawahnya ya. Bawahnya sini. Saya insert gitu. Oke, rumus kita cek. Nah, kan nggak masuk rumus gitu. Ya, caranya seperti itu. Kalau pengen ngerubah atau ingin menambahkan, caranya untuk formatnya seperti itu, menambahkan rumusnya. Pak, bagaimana kalau ada poin ini kan tidak terisi? Ini kan tidak terisi nih kayak gini. Tapi saya masukkan. Ini sudah saya rumus Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya rumus. Rumusnya hanya penjumlahan, penambahan, pengurangan gitu-gitu aja rumusnya. Nggak ada yang if, nggak ada yang lookup dan sebagainya. Simple sekali Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicek masing-masing lah. Nanti kalau dikasih lookup dan sebagainya geser, bahaya tambah, malah bingung. Makanya kita buat sesimpel mungkin agar supaya Bapak Ibu mudah memahaminya. Jadi rumusannya itu cuma sum gitu, tambah, kurang gitu aja. Nah kayak gini contohnya ini kan nggak ada nih cuma dua. Ya udah ditambahkan itu di sininya. Di pas paling bawah di insert gitu. Kita cek. Tuh masih sama ya. Tuh Bapak Ibu. Kita delete. Cek lagi. Oke. Saya simpen. Oke. Semester 1, semester 2 sudah. Rencana ini disimpan dengan baik. Input ke dalam rencana aplikasi Arkasnya. Terus nanti ketika pada waktu Bapak Ibu mau menginput, ini diusahakan kalau sudah diinput gitu ya Bapak Ibu. Kayak contoh gini ya. Ini ini di blok ini. Blok. Oh ini sudah masuk, sudah masuk. Begitu juga pada waktu begitu juga nanti pada waktu pengerjaan BKU. Kan ini hampir gini ya Bu ya. Sistem rencana ini kan hampir menuju ke arah realisasi. Hampir loh, saya bilang hampir. Hampir menuju ke arah realisasi. Sehingga nanti kalau nggak ada perubahan berarti kita pakai itu gitu. Ada yang ngitung ke atas minta di ya. Begitu di rumah, matikan. Baik, sampai mana tadi? Nah, begitu juga pada waktu pengespedian.
kemarin pengalaman peng-SPJ-an itu uang masih ada tapi kegiatan habis Bapak Ibu. Nggak tahu dimakan siapa. Jadi uang itu masih sisa sekitar 200, sekitar 100.000, tapi ternyata masih ada untuk penggunaannya itu sudah habis, tapi uang masih ada, masih sisa. Jadi saran saya ini juga digunakan kontrol sebagai peng-SPJ-an atau pada waktu BKU. Nah, dari sini juga jenengan sudah dari istilahnya apa ya? Kalau memang memakai format ini, jenengan mau 1 tahun buat SPJ juga langsung, nah mungkin kayak sudah menentukan, oh ini bakalan tek sakmene, dan udah gitu. Saya anggap ya nggak perlu sampai akhir tahun gitu kan. Ya enaknya di situ sih kalau menurut saya, kalau itu pakai itu. Jadi nanti kalau Pak diugemi bener-bener itu sebagai rencana yo, sebagai realisasi yo, bagus gitu. Terus pokoknya intinya gini loh Mas, wisiku tak gaya buat laporan dan sebagainya. Monggo jenengan atur lah pokoknya. Seenak jenengan, sesimpel jenengan, jangan sampai itu menyusahkan jenengan. Dalam artian menyusahkan itu setiap bulan itu berubah. Setiap bulan berubah. Jelas nggak masuk gitu, kayak gitu-gitu. Kalau 4 bulan sekali berubah gitu, ya berubahnya nanti di perubahan aja. Nah, saran saya seperti itu, nggak usah dirubah dulu. Terus ini kan kita pastikan April selesai nih rencana. Setelah itu nggak ada lagi yang namanya perubahan-perubahan rencana-rencana, itu nggak ada lagi, karena mengingat rencana itu dibuat di awal bukan di tengah atau di akhir gitu loh Bapak Ibu. Kita coba untuk menerapkan sebuah pola profesionalisme bahwasanya ngugemi bener-bener tuh Bapak Ibu. Oke ya. Nah, mungkin itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terus terkait dengan diskusi, mari kita diskusikan berapa menit ya? Jam 10. Cukuplah ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk filenya ini saya share ke masing-masing grup. Atau saya taruh di sebuah deskripsi lagi kayak kemarin. Oke. Jangan Pak, jangan. Gimana? Jangan, langsung di-share di anu saja. Kalau di deskripsi nanti Golei. golein. Ya enggak usah pakai password kan di situ. Karena memang di situ ada enggak karena ada ini lagi Mas. Kita kemarin sudah komitmen membentuk sebuah, ya biar enteng lah, nggak sekedar yang hobi kemarin, tapi kita memang fokuskan ke dalam Arkas. Dan termasuk ini nanti materi ini juga saya, kenapa tadi saya record, itu fungsinya saya masukkan ke channel yang itu, yang baru itu, digunakan untuk barangkali nanti lupa dan sebagainya. Oke, siap. Saya di sini saja, Pak. Siap. Baik. Bisa di sini saja, Pak. Bisa di? Pak Wahyu. Ya. Di chat saja. Oh, di Pak Wahyu. ya. Sudah. Berarti gini Pak, untuk gini, untuk materi saya itu Pak ya, untuk menyampaikan saya, untuk selebihnya kita ke diskusi ya. Baik. Enggak, ini untuk materi mohon segera di-share saja Pak Wahyu nggih. Ya. Loh segera ini harus ini. Kalau nggak segera ya bahaya. Nah, nggih. Kalau bisa hari ini juga bisa disosialisasikan. Tanda tanya, sesi pertanyaan Pak Wahyu. Sebentar Pak, saya tata dulu Pak ya ini ya. Saya tata dulu terkait dengan ininya. Bentar ya. Saya tata dulu biar nggak kayak gini. Nah, kayak gini. Bentar. Terus materinya saya share nih di chatting sini. Iya, Pak. Nanti sekalian di-share di grup juga, Pak. Oh iya. Filenya, Pak, jangan lupa. Oh iya sih Bu, filenya. Udah Pak, saya tanya dulu aja. Pak, Dan dari modul 1 Pak. nggih, monggo. Baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang perlu saya tanyakan Pak Wahyu. Ini berkaitan dengan materi yang jenengan sampaikan tadi, berkaitan dengan, saya juga agak bingung. Ini pola yang saya lakukan itu pembagian cawu
dana itu kan 30% cawu 1, 40% cawu 2, 30% cawu 3. Itu kan istilah cawu kan 4 bulan, Pak. Ya. 4 bulan, 4 bulan. Nah, itu yang saya lakukan ada pembagian berdasarkan 4 bulan, 4 bulan. Yang saya bingung di sini adalah Pak Wahyu menyampaikan yang cawu 1 30% itu untuk bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian yang 40% itu April sampai Agustus. Kemudian yang cawu 3 30% September sampai Desember. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Wahyu. Saya agak bingung ini. Yang kedua Pak Wahyu, ini hanya saran. Di dalam kolom itu ada kolom kode rekening dan nama barang. Ya. Nah, menurut supaya mudah kita bekerja dari awal gini, itu enak ditambahi kode barang, Pak Yu. Jadi antara kode rekening dan nama barang itu ada namanya kode barang. Itu supaya cepat nanti dalam pelaporannya untuk semester 1 dan semester 2 biasanya kan ada nomor rekening supaya kita ketika menginput nama barang itu plus dengan kode barang. Nah, kalau kita kerjakan hari ini mungkin tahun depan sudah ada filenya, misalnya tulis ini kode barangnya ini dan seterusnya. Itu yang kedua yang saran. Gitu aja Pak Wahyu yang bisa saya sampaikan. Baik, langsung saya jawab Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja. Untuk cawu Pak ya. Cawu itu gini Pak. Kemarin kita juga sempat diskusi dialog. Sebenarnya ini per cawu atau di skema 354 gitu. Kalau melihat dari laporan online-nya itu skemanya itu 354 Pak. Ada kemarin kasus bahwasanya teman-teman itu menggunakan 333, ada yang menggunakan 444. Ternyata pada waktu ngisi 4 itu di bos Kemendikbudnya itu ada selisih. Sehingga selisih itu nanti digunakan di bulan berikutnya. Terlepas dari itu semua enggak masalah Pak. Baik itu menganggarkannya itu 444 atau saya rasa kalau 3 nggak mungkin lah. Kalau 44 atau 462 kayak gitu-gitu terserah. Tapi pada intinya muaranya adalah pada waktu di Kemendikbud. Di Kemendikbud itu alokasi bisa 0 itu bisa menjadi 354. Itu terkait dengan bagaimana cawu perbedaan antara cawu dengan 354 yang 30 40 30. Kalau 30 40 30 itu adalah penerimaan dari penerimaan alokasi yang akan diberikan oleh pusat. Jadi tahap 1 tak transferkan dulu 30%, tahap 2 tak transferkan dulu 40%, yang tahap 3 tak transferkan 30%. Itu cara pentransfernya. Tapi untuk pembagian tahap 1 itu digunakan untuk berapa bulan? Saya kira lebih prepare enaknya ngikut yang 354 karena itu nanti akan langsung sinkron ke dalam laporan bos Kemendikbud. Tapi kalau Bapak menginginkan per cawu atau per cawu 444 monggo, tapi nanti resikonya dari masukkan ke 4 itu nanti di laporan di Kemendikbud tahap 1 itu nanti ada selisih 1 bulan. Terus untuk kode barang Bapak Ibu. Kode barang kita di markas itu cuma diberikan kode itu kode kegiatan dan kode rekening. Untuk kode barangnya terkait dengan semisal ini sapu ijuk dan sebagainya di markas itu tidak ada. Jadi tidak disediakan karena mungkin terlalu banyak mungkin ya. Kayak SAB gitu loh Pak. Itu kan di situ macam-macam kegiatan banyak banget di situ. Jadi kalau nanti saya masukkan di situ contohnya saya masukkan kode barangnya contoh satu-satu juga akan memakan waktu yang lama untuk memberikan laporan ini istilahnya. Format ini nggak bakal rampung karena yaitu tadi. Bisa jadi nanti barangkali saya bisa mendapatkan referensi kode barang itu nanti mungkin saya akan berikan bentuk file, bukan bentuk masuk ke dalam sebuah pelaporan. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Oke, terima kasih. Saya Mas. Masuk Pak Wahyu. Nggih, masuk. Nggih. Saya Mas.
Bentar Bu, masukin dulu ya. Ini Pak Wahyu ya, terkait dengan RKAS ini, berarti kan intinya itu baik skema 33 4 apa 30 40 30, kemudian pembagiannya 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan, itu kan yang penting akhir tahunnya kan yang penting 0, gitu Ya. nggih. Ya. Yang penting kan itu, karena kita tidak mungkin sesuai dengan apa namanya 4 atau 4 5 3 kan itu sesuai dengan kebutuhan sekolah nih. Ya. Nah, yang saya tanyakan di sini melenceng dari Arka sedikit Pak Wahyu Ya. tentang penjualan yang kemarin di apa namanya pembelian di Siplah. Nah, itu kan nanti juga ada hubungannya dengan rekanan. Itu sudah fix semuanya pakai Siplah atau bagaimana Pak Wahyu? Kalau memang fix pakai Siplah semuanya, berarti kan nanti kita juga dalam menganggarkan apa namanya membuat pelaporan tiap bulan itu kan nanti juga ada hubungannya dengan kita ketika pemesanan di Siplah juga. Ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, kita sudah fix memakai Siplah semuanya atau masih bisa ditolerir dengan itu apa namanya pembelian tunai. Ya. Seperti itu Pak Wahyu, terima kasih. Ya. Baik Pak, saya jawab dulu ya Pak ya untuk Siplah ya. Saya khawatir ini nanti pertanyaannya merambat ke pajak bareng ini nanti saya padahal ini cuma format. Baik, saya jawablah untuk Siplahnya ya. Untuk Siplah memang aturannya memang wajib. Diwajibkan, sudah aturan bahwasanya wajib belanja di Siplah. Cuma kalau memang terkendala suatu hal, Bapak Ibu bisa melakukan lewat luring. Nah itu aja cluenya, saya nggak berani panjang lebar menjelaskan karena nanti ini masuk ke sosmed juga konsumsi orang banyak. Siap. Pokoknya intinya gini, aturannya wajib, tapi kalau ada satu hal yang yang membuat kewajiban itu gugur, Bapak Ibu bisa membeli secara luring di petunjuk Siplah nanti saya share lagi juga. Dan ini monggo. Siap. Mas Wahyu. Mbak Nini dulu. Ya. Pak Wahyu. Mbak Nini dulu ya. masuk. Oke Mas, saya mau tanya. Tadi saya melihat sepintas di presentasi jenengan yang pemeliharaan apa itu aman. Itu ongkos tukang itu kan dijadikan 1. Ya. Tapi tadi di file jenengan yang share tadi ada ongkos tukang yang dibawa, bukan jadi 1. Ya. Terus yang kedua, bagaimana langkah kita kalau kita sudah pengesahan kok ngenes ngoten minta tinggal 1-1, apakah langkah yang baiknya itu kita kembali lagi dari awal atau gimana? Ya. Terus yang ketiga, masalah tadi disinggung dengan Siplah. Saya juga merasa ada kenaikan pajak ini. Kalau di Siplah insya Allah sudah sesuai. Tapi bagaimana dengan di Arkasnya? Apakah sudah menyesuaikan dengan kenaikan ini PPN? Sudah, begitu aja Mas. Makasih. Oke. Tukang Wani, untuk masalah tukangnya bisa diakomodir di pemeliharaan, bisa dimasukkan di situ. Untuk masalah yang di situ masalahnya tukang bibit dan sebagainya itu bisa jadi ya disesuaikan lah. Tadi mungkin ya pertimbangannya ya seperti itu. Makanya ini kan contoh kemarin. Contoh saya berikan kepada satu lembaga untuk mengisi. Kalau memang di pemeliharaan taman nanti fokus dimasukkan tukang, ya masukkan tukang aja. Untuk masalah bahannya nanti bisa di-up di atasnya. Terus untuk yang sudah pengesahan, apakah harus pakai berubah lagi terkait dengan format yang baru? Saya kira kalau sudah pengesahan ya sudah pengesahan. Tapi lambat laun, maksudnya gini, kalau ada waktu dari format yang pertama tadi, biar nggak flashback dari awal lagi, jenengan coba masukkan perlahan-lahan ke dalam format yang baru. Agar bisa Agar bisa mendapatkan format realisasi yang sudah terbentuk tadi itu. Gitu. Kalau semisal itu nggak jenengan masukkan ke format ini, otomatis jenengan kalau mau membuat format realisasi panjang tuh, otomatis mintati sendiri-sendiri. Oh ini di sini. Oh ini tempatnya ini diklasifikasi lagi. Nah kayak gitu teman-teman kemarin itu banyak yang miss gara-gara
Mitati itu, sehingga makanya format ini ada. Jadi saran saya kalau sudah pengesahan lanjut aja. Nah, file mentahan yang tadinya dibuat untuk membentuk Arkas, jenengan coba untuk masukkan pelan-pelan ke dalam format yang baru ini. Insya Allah bisa. Cuma nanti ada pertanyaan, Mas ini seharusnya masuk sini, Mas. Nanti kita koordinasi lebih lanjut terkait apabila sudah pengesahan. Tapi kalau saran saya, Mbak, ini saran saya pakai ini dimasukkan ke dalam format lama, dimasukkan format yang baru ini. Tapi kalau memang nggak usah, wis lanjut aja ya, nanti resikonya pada waktu realisasi Mitati lagi. Nah, itu aja jawaban saya. Terus terkait dengan Siplah. Siplah untuk pajak di Arkas sudah sesuai. Kemarin maintenance, ternyata maintenance kemarin itu juga lumayan karena materi pada waktu saya menyampaikan materi itu awal sampai akhir itu berubah, dan di situ berubah semuanya kode rekeningnya. Akhirnya saya buat lagi terkait Siplahnya untuk pajaknya. Terus ya wis itulah itu ya Mbak Nia. Nambah lagi Mas, Nambah terus Mbak Nini. satu saja. Ya. Di format itu alangkah baiknya ditambahi kode kegiatan Mas. Bisa masuk standar 1, standar 2, biar Kode teman-teman juga enak. kegiatan. Baik. Ya. Untuk kode kegiatan gini Mbak. Mungkin nanti format ini bisa disempurnakan, karena kemarin gini, kita nggak bisa masukkan kode kegiatan itu ya gara-gara kegiatan, misal gini, kegiatan A gitu ya, dia mempunyai beberapa cabang gitu loh, di kode rekeningnya itu mempunyai beberapa cabang. Kalau kayak, dan saya nggak bisa memastikan ini cabang ini bener nggak gitu loh. Kalau memang, kecuali kalau format yang lama, yang saya share pada waktu pertemuan itu memang karena matengan dari sebuah bentuk RKS yang sudah print dari aplikasi Arkas. Dan ini kita buat manual yang notabene-nya dibuat rujukan untuk aplikasi Arkas. Akhirnya kita kesulitan di kode itu. Barangkali nanti teman-teman pada waktu ngerjakan, iki pas nduk kene Mas, kasih kode kegiatannya ya monggo gitu loh ya. Itu ya maksudnya Mbak Nisi ya. Oh, kita kesusahan kemarin untuk di kode kegiatannya. Kode kegiatan ada, saya punya kode kegiatan itu punya standarnya. Tapi kalau kode barangnya di markas tidak ada. Tuh. Yuk, lagi selanjutnya. Mbak Nia cukup yuk. Ada lagi? Terima kasih. Di Bu Aini teknik kimia. Wah, teknik kimia. Koyok rekening tadi. Ya Allah, ini aku Mas Bayu. Mbak Asi. Oh, Mbak Asi. Apanya dapat Asi? Ya. Oke. Mungkin iya. Mungkin Mas Pak. Jadi begini. Mas Bayu mungkin hanya sedikit menambahkan dari pertanyaannya teman-teman tadi mengenai pembagian per tahap 1, 2, 3. Ya. Memang kan kalau kita 1 tahun anggaran kan 12 bulan. Kalau kita hitung per tahap, otomatis kan harusnya 4 bulan. Ya, setiap tahap itu harusnya 4 bulan. Nah, ini pengalaman saya yang pertama memakai Arkas, launching pertama Arkas tahun 2020, itu memang sudah dialokasikan. Kalau tahap 1 itu memang apa yang digunakan itu Januari, Februari, Maret. Nah, jadi untuk alokasi tahap 1 itu Januari, Februari, Maret, yang terekam di portal BOS juga hanya 1 Januari, Februari, Maret. Nah, apabila kita menggunakan semisal gini, tahap 1 kita semisal cair 28 juta. Kalau kita gunakan per tahap kan, seandainya kita bagi per Januari, Februari, Maret, April 4 bulan itu kan anggap saja 7 juta per bulan, ya. Halo? Ya. 7 juta per bulan. Nah, pengalaman saya yang 2020, ya itu saya habiskan sampai Januari, Februari, Maret, dan itu dengan konsekuensi anggaran di bulan April saya ikutkan di tahap 2 seperti itu. Jadi dianggap
pencairan tahap 1 yang 28 juta itu saya habiskan di Januari sampai Maret. Yang April itu ikut pencairan ke tahap 2 dengan anggaran tahap 2 seperti itu. Nah, yang di 2021 kemarin ini saya alokasikan ke tahap satunya saja, ke tahap satunya itu Januari, Februari, Maret, April. Jadi dengan konsekuensi gini, seolah-olah itu memang tahap 1 yang harusnya dihabiskan sampai Maret kita sisakan untuk April. Jadi menurut saya itu tergantung dikembalikan lagi ke sekolah, mau dihabiskan sampai Maret nggih monggo bisa, tapi dengan konsekuensinya nanti April belanjanya nunggu pencairan tahap kedua. Kalau mungkin mau dipasno ke April ya tidak apa-apa, tapi tetap yang terekap di portal pos itu Januari sampai Maret. Aprilnya nanti seolah-olah itu kita belanja tetap akumulasi pakai sisa dari tahap 1 gitu. Jadi menurut saya itu nggak ada apa ya Mas Wahyu ya? Nggak ada efek. Nggak ada pengaruhnya gitu loh Mas Wahyu, dari pengalaman saya yang membedakan antara tahap 1 dan tahap 2 gitu. Jadi teman-teman mungkin ya disesuaikan aja lah, kita semisal kan kita cair tahap 1 terus kita meloncat ke tahap 2, kita punya saldo kan nggak masalah, saldonya kan tetap mengakumulasi ke bulan berikutnya. Pada intinya kan yang penting di akhir tahun anggaran di Desember, bulan Desember kita saldonya sudah 0 seperti itu. Ya. Kira-kira gimana Mas Ayu? Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Seperti itulah. Iya, terus Cuma lagi kadang untuk gini. siplah. Kadang gini, kadang teman-teman Oh, itu Mas kalau Ayu mesti gitu aneh tahu. Ngambek. masalahnya nggak ada keluar wajahnya Pak ya, nggak tahu wajahnya ya Pak ya. Jadi ya nggak ada Pak ya. Kalau keluar wajahnya kan tahu Mbak Asri ini gitu loh. Terus lagi untuk siplah, pengalaman saya juga tahun kemarin saya itu menganggarkan 10 juta untuk pembelian laptop. Nah, ketika di kas budget atau di bulan yang seharusnya saya beli siplah, ternyata di situ saya terkendala siplah selama hampir 4 bulan. Jadi harusnya saya beli itu di bulan Juli sampai bulan November baru saya bisa beli laptop lewat siplah karena terkendala siplah saya yang nggak bisa dibuka. Saran saya gini, kalau terkait dengan siplah, kalau sampai berbelit-belit sampai bulan-bulan gitu, tinggal cari siplah yang lain. Jadi bilang gini, Mas, Pak, pengadaan siplah saya batasi seminggu, kalau nggak ada respon, kita cari yang lain. Jadi jenengan bisa ambil tindak lanjut yang lebih. Itu aja. Ya, selanjutnya, oke curhat. Tuh, dari Pak Teguh, oke curhat itu loh. Mau curhat apa Pak Teguh? Kapan buberi? Kapan bubur? Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Pak Pri? Iya. Sudah? Sedikit Pak Wahyu. Ya, Bu Lina. Tadi disampaikan Pak Wahyu bahwa buku K13, buku kurikulum Merdeka Belajar, Ya. itu tadi itu kan dimasukkan di belanja cetak. Kalau seperti itu berarti tidak masuk di belanja modal, Pak, penganggarannya. Ya, karena sifatnya cetak. Kemudian nanti kalau misalnya bukunya sudah ada, berarti tidak perlu dimasukkan ke dalam aset nggih kalau seperti itu. Nggak usah, karena belanjanya cetak. Ijab kabulnya pertama cetak. Jadi ijab kabulnya kalau pertama nikah resmi ya nikah resmi gitu. Kalau siri ya siri gitu. Ya, Mbak Lin. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi. Oh, ya tanya nih Pak Ayu, yang berkaitan dengan majalahnya Dignas, ini terbitnya setiap bulan atau 3 bulan sekali Pak Ayu? Kemarin suara saya dapat. Yang mana Bu, Pak? Nah ini Excel ini. Oh ya, nanti Japri aja Pak itu ya. Oh. Oke, makasih. Saya juga nggak tahu Pak itu siapa yang nanti di Japri aja terkait itu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mas Doni? Mas, Bu Is. Bu Is, semoga Bu Is.
Mas, berarti untuk belanja modal sekarang itu tidak ada untuk pembelanjaan buku ya. Sementara kemarin dari MKKS SMP itu sudah di warning untuk buku Merdeka Belajar. Apa itu nanti juga langsung masuk cetak gitu? Tidak langsung di modal? Enggak. Buku masih ada kok, Bu. Modal buku Oh, masih ada. masih. Masih. Berarti bisa masuk di belanja modal kan ya? Masih bisa. Oh ya, soalnya barangkali nanti karena SMP itu kan semua ada MKKS-nya itu. Ya. Ini Nah, berarti kemarin itu nanti sempat kita bahas juga terkait dengan iya. buku itu. Kapan pelaksanaan pembeliannya gitu kan. Sedangkan kita kan harus merencanakan nih Iya. kapan untuk belanja dan besaran nilainya itu berapa gitu. Nah, gini kalau saran saya sih Bapak Ibu untuk menyesuaikan itu, Bapak Ibu pergi ke Sipla lah, lihat harga terendah di situ. Kalau di Sipla sudah muncul untuk harga-harga itu sudah muncul. Cari yang terendah, Bapak Ibu butuh berapa dan dikalikan. Cuma pelaksanaannya Ibu main gini aja. Perkiraan, namanya juga rencana kan, perkiraan. Kalau mau dibeli pada waktu setelah perubahan setelah Agustus ya monggo, kalau ditaruh di bulan Juni semisal nanti ternyata pelaksanaannya di bulan Juli gitu ya, ya udah nggak usah dibelanjakan dulu aja. Istilahnya pada waktu bulan Juninya nggak usah di SPJ kan, tapi disaldokan aja. Terus itu kalau sama, kalau nggak sama beda harga dan sebagainya ya udah di ini aja dibiarkan sampai nanti di perubahan, baru di perubahan nanti diedit lagi sesuai dengan harga yang tertera. Gitu aja kalau saran saya sih Bu. Kapan dan Oke. waktu apa, berapa dan sebagainya dengan gimana ya? Cari harga dulu, kapan pelaksanaannya, berapa orang yang dibutuhkan dan di waktu bulan apa waktu kita untuk menganggarkannya, itu aja Ya, saran saya Mas, ya. ini seandainya kita sudah anggarkan dengan melihat harga di Sipla itu, kita ambil yang terendah katakan. Ya. Kemudian kita budget itu misalnya 10 juta. Tapi Ya. ternyata ketika real kita belanja itu dari sekian buku yang kita beli itu lebih dari 10 juta. Ya. Nah, itu nanti kan laporannya tetap dari Sipla tetap kita sejumlah belinya itu nominalnya. Ya. Tapi yang masuk di laporan itu hanya 10 juta. Gini Bu, jangan dipaksakan gitu. Jadi kalau semisal habisnya anggarannya 10 juta nih, tapi Iya. ternyata habisnya 12 juta. Ya Ah, udah pada waktu masukkan BKU jangan di inputkan gitu loh. Jangan di Oh. SPJ-kan, tapi dibiarkan sampai nanti pada waktu menu perubahan. Di menu perubahan nanti Ibu tambahi senilai 12 juta dan di SPJ-kan di bulan setelah perubahan. Tuh ya. Oh gitu. Berarti bisa ambil dana dari yang ini lainnya gitu ya? Iya. Oh. Makanya di perubahan itu difungsikan untuk merubah hal-hal yang seperti itu tadi. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Ya ada lagi? Mas, ini satu Mas, untuk ini tetap di bulan April ya. Yang apa Bu? Yang Arkas Ya. April ya. Wah, Pak Teguh ojo guyu, Pak Teguh, pusing aku. Ya, jadi ini tanggal 15 masih ada 15 hari lagi. Ya, siap. Nanti malam songong lembur, Lek. Ibu, dananya berapa sih, Bu? Alah, dan aku sak ciprat. Itu kan ada dana 300 juta tuh. Bisa dipakai. Ya. Iya. Itu di Siap. atas 1M 1M itu loh. Kalau saya sih semalam sudah selesai kata Pak Teguh. Oh ya, Roro Jonggrang ya, Bu ya. Iya. Halo. Ada lagi dari kecamatan lain. Oke, Mas Mario. Nambah Mas. Ya, Bu Ainung. Mau nanya Mas. Bu Ainung ini SMP di Lamongan loh ya, tapi kameranya kok gak keluar, kenapa Bu Ainung? Lagi belum mandi lah Bu Ainung. Iya. Kameranya kan. Ya. Ini gini, Mas. Kan ada rencana pembentukan kelas tahfidz, otomatis kita butuh Al-Quran banyak. Itu nanti masuk di kategori modal kelompoknya buku ya? Itu Al-Quran. Iya. Ya, masuk buku, Bu. Di situ nanti di SPJ-nya mungkin masuk di referensi perpus. Ya. Ya. Di situ. Terus yang kedua, itu kan kemarin kita sudah merencanakan pembelian mebel almari.
rencana itu saya pakai untuk kelas. Tetapi setelah kita belanja, kok bagus, ternyata ada selentingan gini, Mas. Ini gurunya aja belum punya almari, kok kelas sudah dikasih. Nanti kalau di kelasnya kita penjaganya juga nggak begitu bagus. Gimana kalau dipakai untuk Bapak Ibu guru? Itu bagaimana? Pak Teguh, tulisan yang gini tadi mana Pak Teguh? Curhat. Nah, itu jawabannya, Bu. Itu masalah pribadi internnya lembaga masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi diselesaikan sama Bapak Kepala Sekolah lah ya. Kalau terkait lemari ini kok api, lemari kok elek, ya tergantung Bapak Kepala Enggak, Sekolah ini Bapak Ibu. Ya. enggak. Maksud saya gini, bisakah dialokasikan untuk guru bukan siswa? Ya kan almari Untuk fungsinya sekolah, untuk Bu. pendidikan, nggak Untuk apa-apa. sekolah, Bu. Oh gitu ya. Ya. Terus ada tiga. Ada 3 loh, Bu. Kalau ya dulu kan gini, kalau sifatnya renov ini untuk pembangunan. Misalnya dalam kelas itu ada keramik yang protol 1, 2, 3 bisa. Tapi ini muncul satu ruangan, apa bisa kita handle? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Terima kasih. Dan selanjutnya Japri. Oh ngoten. Iya. Kalau Japri tolong dibuka. Kuatirku Japri nggak dibuka. Ya mungkin Pak Wahyu lagi darus, Bu. Oh ngoten. Ya bulan suci Ramadan, Bu. Oh ngoten. Makasih nggih. Ya. Bu Ainun, kalau minta dibuka itu subscribe dulu dong. Mbak ini aja ngono, aku izin durung bayar iki. Makanya gak ngetak. Ada lagi, Pak, Bu? Nggih, makasih. Ini Bu ya. Jadi untuk materi ini nanti akan saya berputar terkait dengan Arkas ya Bapak Ibu. Jadi baik materi, pokoknya saya lebih fokus ke Arkasnya. Mungkin ya bisa dikatakan telat, tapi lebih baik kita mulai daripada nggak sama sekali. Ini di sini kemarin saya sudah konfirmasi rundingan. Saya masukkan di sini nanti ya setiap. Jadi gini, Mas. Tolong request buatkan ini cara backup gitu kan, misal gitu. Cara backup itu kayak gimana Mas? Nanti saya akan saya buatkan video tutorial dan sebagainya. Terus nanti saya unggah di sini Bapak Ibu. Di mana ya? Enggak di sini. Yo, di situ nggak ada unsur paksaan Bapak Ibu. Cuma lebih baik ya enak gitu di situ. Kalau memang ada gitu kan enak. Ya sambil apa ya, biar nggak terlalu banyak pertanyaan juga. Anggap aja ini punya kita bersama lah Bu. Nanti kalau ada apa-apanya ya ayo bareng. Atau kita nanti 1 bulan sekali tanya jawab kayak gini ya silakan. Di sini nanti materinya Bu ya, yang ini materi yang ini yang kita lakukan dari ini kan banyak teman-teman yang belum ngikutin tuh. Nanti bisa disarankan untuk lihat tayangan tundanya gitu di sini ya. Sudah, ada lagi Bapak Ibu? Cukup. SD, Korwil. Cukup. Mas Kris, Dianto nggak ada, Mas Kris? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Terus? Nggak ada. Ini? Kak Chandra juga nggak ada. Oke. Mas Wahyu. Dalam? Ada mau curhat bentar dikit Mas. Ya. Oh, ini kaitannya dengan transaksi SIPLA. Transaksi SIPLA ini pemahaman saya berarti saya sampai dengan saat ini dengan kemarin pencairan terakhir yang tahap 1 itu sebelum itu saya belum pernah transaksi di SIPLA. Karena memang saya mikirnya saya ketakutan
nanti yang saya masukkan di Arkas itu kayak apa gitu. Jadi akhirnya sebulan pertama karena memang belum ada uang, semuanya masih sifatnya offline, belanja saya seperti itu. Nah, kira-kira itu dibenarkan apa enggak? Itu aja sih sebenarnya. Terus dari yang tahun kemarin saya ada pertanyaan dari inspektorat, Pak, ini kok transaksinya disiplinnya sedikit gitu. Karena memang waktu itu kan saya pribadi hampir 2 bulan lebih saya nggak bisa karena memang terkena COVID. Jadi ada beberapa bulan itu yang sama sekali nggak ada transaksi siplah. Dan di apa namanya, di pemeriksaan inspektorat kemarin pertanyaannya seperti itu, Pak, ini kok nggak ada transaksi siplah sama sekali gitu. Apakah kira-kira yang terjadi di bulan-bulan pertama Januari Februari saya tahun ini tidak ada transaksi siplah, dibenarkan apa tidak? Itu aja, terima kasih Mas menjelaskannya. Tidak dibenarkan, Pak. Kalau saya membenarkan berarti saya di posisi yang salah gitu. Karena di aturan memang harus belanja lewat siplah gitu kan. Kan itu. Kalau saya membenarkan berarti otomatis saya ya salah gitu. Jadi Ya harus untuk belanja siplah. ya Terus untuk kalau untuk sudah yang terlanjur ya kan? ya Ya kan? Ya bilang aja kalau sudah terlanjur. Ya buat berita acara loh, Pak. ya kemarin saya kali bawa pakai berita acara seperti itu di inspektoratnya gitu. Cuma dibilang kok sedikit kan gitu kan ya? Iya, cuma sedikit gitu. Tahun ini diperbanyak lagi gitu aja. Ya, oke. Tanggapannya kan gitu. Ya udah Bu, Oke. tahun depan akan saya perbanyak belanja di siplah karena memang aturannya belanja wajib di siplah gitu ya. Oke, makasih Mas. Terus ada lagi? Siplah. Ada? Materinya ini harus berbentuk langsung disampaikan di sini nggak bisa ya, harus bentuk link ya. Kalau bentuk dokumen gitu bisa nggak, Mbak Lin? Berat, Pak. Di WA grup aja, Pak. Di WA. Ya. Tim Oke. bos itu. Kalau saya taruh di sini kan otomatis saya masukkan drive dulu, baru saya mendapatkan linknya, baru linknya saya share di Iya. sini kan, gitu kan? Oke. Oh ya, oke. Sama. Ya. Bisa di grup saja, Pak. Ya. Tapi kalau sudah di-share di grup nanti segera dibagikan ya Bapak Ibu, biar segera ditindaklanjuti sama lembaga yang lainnya. Siap. Baik. Ada lagi, kalau nggak ada kita tutup aja lah. Udah 10:30 juga ya Bapak Ibu. Yang kopiah tadi hitungannya. Yang apa? Yang pakai kopiah tadi loh. Nah, itu hitungannya itu mau. Oh, ini Pak Teguh Bapak Ibu, namanya Pak Teguh. Tanggapan itu mau Mas, gak kopiah. Soalnya ngaji tepak loh barokah. Cuma bisa. Kalau di SMP ada Pak Teguh, di SD ada Bu Asih. Oh, di anu Mas. Oh, Pak Teguh, bagian dulu. Ya, dipertemukan Pak Teguh sama Bu Asih. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu pertemuan pada pagi siang ini. Moga-moga bermanfaat, dapat menambah ilmu kita tentunya kalau di bulan Ramadan ini, supaya ilmu kita bermanfaat Bapak Ibu ya, punya barokah dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Ada kata-kata yang kurang maaf, saya juga mohon maaf karena keterbatasan saya. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.